بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, muslimin wal muslimat dimanapun berada, para subscriber MS Channel yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi dalam kelanjutan ngaji di atas bukit, kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai kajian, saya mengajak mari bersama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini mari kita bersyukur pada Allah atas kesempatan ini. Sholawat teriring salam tercurah pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada untuk mengkaji surah Fussilat ayat 30. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pahala bagi kita semua yang membaca maupun yang mendengarkan. Kita akan artikan kata demi kata. Yang pertama, innalladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Artinya apa? Orang-orang yang menetapkan di dalam kolbunya bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakui bahwa Allah sebagai Rabb-nya, Allah sebagai pencipta alam semesta ini, Allah yang mengatur dirinya, Allah yang mengatur hidupnya, Allah yang memberinya rizki, dan lain sebagainya. Jadi bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Dia berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Itu makna dari innalladzina qalu rabbuna Allah. Kemudian orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah tersebut dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, tsumastaqamu. Kemudian mereka meneguhkan pendirian, atau kemudian mereka beristiqomah. Nah, jadi ada dua kriteria dalam ayat ini yang ingin dibahas. Yang pertama, orang-orang yang sudah meneguhkan, mengatakan Tuhannya adalah Allah, nah, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya. Kemudian orang yang sudah sedemikian ini, mudah-mudahan kita semua, ya, para subscriber semua, saudara-saudaraku semua sudah meneguhkan di dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita, pengatur kita, sebagai yang kita minta dengan segala doa. Itu yang pertama. Nah, kita semua mudah-mudahan, ya, bisa mengamalkan kalimat yang disebutkan dalam ayat berikutnya, tsumastaqamu. Kemudian mereka beristiqomah. Pertanyaannya, istiqomah itu apa? Setelah kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, kita sudah bersyahadat, ya, Allah sebagai Tuhan kita, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad sebagai Rasul Allah. Maka konsekuensinya kemudian kita beristiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah ad-dawam li ta'ah, terus menerus dalam ketaatan kepada Allah, ya. Jadi ketika dia sudah mengerjakan sholat, maka terus menerus dalam sholatnya.
ketika dia sudah biasa mengerjakan kebaikan, menolong orang, bersedekah dan lain sebagainya, maka dia terus-menerus sekecil apapun suatu amalan kebaikan yang dilakukan, baik itu suatu ibadah yang sifatnya mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, ya, sekecil apapun ibadah yang dia lakukan terus-menerus. Misalnya, saudaraku sekalian sudah biasa membaca Al-Quran. Setiap hari saudara sekalian pasti membaca 3 ayat. Rutin membaca 3 ayat setiap habis sholat atau setiap hari 3 ayat, itu jauh lebih baik daripada orang yang membaca Al-Quran ya, langsung 30 juz dalam 3 hari. Namun setelah itu dia tidak membaca lagi. Ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa ingkila. Itu sabda Rasulullah. Sebaik-baiknya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan secara kontinu, ajek, terus menerus, meskipun itu sedikit. Jadi kita sholat ya, duha setiap hari ya, 2 rakaat itu lebih dicintai oleh Allah ya, kalau kita terus menerus mengerjakan daripada kita langsung mengerjakan sholat duha 8 rakaat namun hanya sehari saja. Nah, itu yang dimaksud Allah cinta kepada amalan orang-orang yang istiqomah. Nah, jadi itu pengertian dari istiqomah. Ad-dawam li ta'ah ya, terus menerus dalam ketaatan kepada Allah ya. Kadang-kadang ya saudaraku sekalian, dalam taat kepada Allah banyak sekali ujian ya. Dalam taat kepada Allah manusia seringkali diuji sejauh mana dia mampu untuk taat. Maka orang yang bisa istiqomah akan senantiasa taat kepada Allah, akan senantiasa takwa kepada Allah, akan senantiasa berbuat baik apapun keadaan yang terjadi ya. Dalam keadaan lapang dia berbuat baik, dalam keadaan sempit dia berbuat baik, dalam keadaan bahagia dia berbuat baik ya. Dalam keadaan susah dia juga berbuat baik. Jadi apapun keadaan yang terjadi pada dirinya, dia tetap berbuat baik, dia tetap beribadah ya. Jadi dia beribadah itu bukan bila mana senang saja, atau dia beribadah hanya dalam ketika susah saja. Misalnya ya, ada orang yang ketika dia itu sedang susah, ketika dia itu cita-citanya belum terkabul, dia rajin sekali sholat tahajud ya, berdoa kepada Allah. Misalnya contohnya orang yang belum mendapatkan jodoh ya, dia senantiasa sholat tahajud minta kepada Allah supaya diberi jodoh yang terbaik. Ketika jodoh yang terbaik itu sudah diberikan oleh Allah sesuai persis seperti permintaannya, tahajudnya bablas, dia tidak tahajud lagi. Setelah doanya terpenuhi, dia tidak berdoa lagi, tidak tahajud lagi, tidak sholat. Nah, ini bukan tipikal orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu ketika permohonannya belum dikabulkan, dia juga rajin beribadah kepada Allah. Nah, ketika doanya sudah terkabul pun dia tetap rajin beribadah kepada Allah. Jadi bukan apapun keadaannya sampai akhir hayatnya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang istiqomah. Nah, sekarang terakhir ya. Balasan apa yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah itu? Orang-orang yang sudah menyatakan Allah sebagai Tuhannya, kemudian dia beristiqomah sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Apa balasannya? Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat akan turun ya, kepada mereka. Ya. Ala takhofu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati. Wa absyiru, dan bergembiralah bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun. Itu balasannya. Kapan malaikat ini turun? Sebagian besar atau mayoritas ulama tafsir menyebutkan bahwa turunnya malaikat ini adalah ketika orang ini sakaratul maut, atau ketika orang ini menjelang ajal. Menjelang ajalnya orang-orang istiqomah ini, malaikat akan turun kemudian meneguhkan dia dengan 3 kata itu. Jangan takut. Artinya apa? Wahai orang yang akan menghadap Allah, jangan takut dengan siksa Allah.
karena kamu tidak akan disiksa oleh Allah. Kamu masuk alam barzah, kamu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat kubur. Kamu masuk negeri akhirat, kamu akan mendapatkan balasan yang terbaik. Wala tahzanu, jangan bersedih hati, wahai hamba Allah yang akan menghadap kepadanya. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, wahai orang istiqomah, jangan bersedih hati ketika kamu berpisah dengan orang-orang yang kamu cintai. Karena Allah akan memberikan ganti yang lebih baik di negerinya, di alam barzah, di negeri akhirat. Wabshiru, dan bergembiralah bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. 3 kata ini, ya, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah, ini akan diucapkan oleh para malaikat yang akan mengerumuninya ketika dia sakaratul maut. Maka orang-orang yang istiqomah, ketika dia kembali kepada Allah, ketika dia wafat, maka dia akan bergembira. Ya, dia akan bergembira, dia akan meninggal dengan senyum. Maka kita sering mendengar kabar ada orang yang meninggal dalam keadaan senyum, ya karena dia sudah bertemu dengan para malaikat. Dia sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah sesuai dengan amal yang telah dilakukannya. Itu. Kemudian ayat lain yang menjelaskan betapa Allah memanggil dengan panggilan yang manis pada orang-orang istiqomah, pada orang-orang yang memiliki nafsan mutmainah atau hati yang tenang. Karena nafsan mutmainah ini, hati yang tenang, hati yang teguh, tidak tergoyahkan oleh suatu apapun, hanya dimiliki oleh orang-orang istiqomah. Dalam penghujung surat Al-Fajr, Allah menyampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan hati yang ridho, mardiyah, lagi diridhoi. Jadi itulah yang akan diucapkan Allah pada orang yang semacam ini, ya. Karena dia memiliki nafsul mutmainah, hati yang teguh, tidak akan terpengaruh oleh apapun dalam kehidupan dunia. Demikian saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengajak 2 hal ini, mari kita teguhkan dalam hati kita. Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Nabi kita. Jangan sampai lenyah dari hati kita. Kita pegang teguh iman Islam kita. Kemudian 1 kalimat lagi yang marilah kita pegang, istiqomah. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam hidup ini. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal, dunia dan akhirat. Itulah yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi pada kajian berikutnya dengan topik kami, yaitu ngaji di atas bukit. Ya. Kami mencoba mengajak saudara sekalian ngaji di atas bukit semacam ini, supaya kita bisa ngaji sambil tadabbur alam, menikmati pemandangan yang indah ini, menikmati suasana di atas bukit ini sambil kita merenungkan ayat-ayat Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di MS Channel atau Mafatihus Sa'adah Channel, yang insya Allah senantiasa mengkaji, mengedukasi, dan mencerahkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.